Abu Nawas dan Hakim Kerdil. Dikisahkan, Baginda Raja sedang kebingungan. Pasalnya, ia belum juga menemukan sosok orang yang tepat untuk menjadi hakim istana. Meskipun sudah diadakan sayembara, tapi tak ada satupun peserta yang memenuhi persyaratan. Kenapa tidak Abu Nawas saja, Paduka? Saran penasehat istana. Ia tidak akan mau. Kalaupun diancam akan dihukum, pasti dia memilih untuk dihukum daripada jadi hakim, jawab Baginda Raja. Kalau begitu, tugaskan saja Abu Nawas untuk mencari calon hakim istana, ujar sang penasehat. Benar juga katamu. Baiklah, cepat panggil Abu Nawas kemari, perintah Baginda Raja. Maka berangkatlah beberapa utusan istana menemui Abu Nawas di rumahnya. Tuan Abu, Anda diperintah Paduka untuk menghadapnya sekarang, kata mereka. Awalnya, Abu Nawas mengira dirinya dipanggil untuk dijadikan hakim. Bilang saja sama Paduka, aku tidak mau datang, jelas Abu Nawas. Tenang Tuan Abu, tujuan Baginda menyuruh Tuan Abu menghadap hanya untuk meminta saran, tutur mereka. Saran? Saran apa? Tanya Abu Nawas. Tuan Abu dimintai saran Baginda mengenai sosok yang pantas jadi hakim, dan Tuan Abu diperintah untuk sekalian mencari orangnya, jawab mereka. Ya sudah, kalian pulang saja dulu, nanti aku akan menyusul sekalian membawakan orangnya, balas Abu Nawas. Dan singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke istana bersama orang yang akan dijadikan hakim. Namun, saat mereka berdua menghadap Baginda Raja justru tertawa terpingkal-pingkal. Ternyata yang membuatnya tertawa, orang yang dibawa Abu Nawas tubuhnya kecil dan kerdil. Kamu lucu Abu Nawas. Masa orang kerdil seperti dia malah dicalonkan menjadi hakim? Kata Baginda Raja terus tertawa. Paduka, dia mungkin terlihat kecil, tetapi ingatlah yang terbaik seringkali hadir dalam kemasan kecil, timpal Abu Nawas. Tawa Baginda Raja kembali pecah dan lebih kencang dari sebelumnya. Baiklah Abu Nawas, saya akan bertanya kepada kawanmu itu. Apakah kamu kurang dihormati karena postur tubuhmu sehingga kau ingin menjadi hakim supaya orang-orang mau menghormatimu? Tanya Baginda Raja. Sebenarnya tidak Paduka, saya pikir itu justru sangat menguntungkan. Karena saya lebih dekat dengan rakyat tanpa harus menundukkan kepala, jawab kawan Abu Nawas. Untuk ketiga kalinya, Baginda Raja dibuatnya tertawa. Baiklah, karena kau ingin menjadi hakim, aku akan mengujimu dengan 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, mana yang lebih kau pilih? Berbuat adil atau diberi uang? Tanya Baginda Raja. Saya memilih diberi uang Paduka, jawab kawan Abu Nawas. Sontak Baginda Raja kaget mendengarnya. Kamu ini aneh, dari sekian banyak peserta yang ikut sayembara, rata-rata mereka menjawab pilih berbuat adil. Kenapa kau malah pilih sebaliknya? Berarti kau rela berbuat adil asalkan bisa mendapatkan uang? Tanya Baginda Raja. Ya, maksudnya bukan begitu Paduka.
Sifat jujur dan adil itu kan sudah melekat pada diri saya. Kenapa saya harus memilihnya? Sedangkan saya adalah orang miskin. Tentu saja saya pilih uang. Bukankah seseorang memilih sesuatu yang mereka tidak punya? Jelas kawan Abu Nawas. Mendengar penjelasan tersebut, Baginda Raja manggut-manggut sebagai tanda setuju. Oh begitu, baiklah. Sekarang pertanyaan kedua. Bila kamu menghadapi suatu kasus di mana ada seorang maling tapi menuduh si korban sebagai malingnya, sedangkan kamu tidak tahu mana malingnya dan mana korbannya. Terus, bagaimana caramu untuk mengungkap kebenaran dalam kasus yang rumit itu? Tanya Baginda Raja. Itu sih mudah saja Paduka. Suruh mereka berdua memasuki ruangan kosong. Setelah mereka berdua masuk ke dalamnya, kita teriaki, "Pencuri, pencuri!" Nah, salah satu dari mereka pasti akan lari keluar. Dan bisa dipastikan dialah pencurinya yang asli. Karena seorang pencuri pasti punya insting untuk segera berlari keluar manakala mendengar teriakan tersebut. Terang kawan Abu Nawas. Baginda Raja pun tersenyum puas dengan jawaban kawan Abu Nawas itu. Dan kemudian Baginda Raja mengangkatnya sebagai hakim istana yang baru. Ternyata pilihanmu tidak salah Abu Nawas. Puji Baginda Raja. Baginda Raja yang awalnya meremehkan postur badannya, akhirnya menyadari bahwa kebijaksanaan tidak terbatas pada ukuran. Lolos dari hukuman hakim baru. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas mengawali aktivitasnya dengan minum secangkir teh hangat buatan istri tercinta. Dan setelah waktu beranjak siang, Abu Nawas memutuskan pergi ke warung tempat biasa ia nongkrong bersama teman-temannya. Sesampainya di sana, ternyata teman-temannya sudah menunggu kedatangan dirinya. Ia pun langsung duduk membaur bersama mereka. "Hei Abu Nawas, sudah dengar kabar terbaru belum?" kata salah satu temannya. "Wah, memangnya kabar apa?" tanya Abu Nawas penasaran. "Katanya sih, hakim di kota kita sekarang sudah diganti sama yang baru," jawabnya. "Memangnya hakim yang lama kenapa?" tanya Abu Nawas. "Hakim yang lama kan dipecat, katanya sih karena ketahuan korupsi," balasnya. "Oh gitu, ya paling hakim yang baru nanti juga sama seperti itu," timpal Abu Nawas. "Maksudnya gimana Abu Nawas? Hakim yang baru juga suka korupsi?" tanya mereka. "Begini ya, bukankah hobi pejabat menumpuk harta kekayaan? Bisa jadi hakim yang baru juga gemar mengoleksi emas dan berlian," ujar Abu Nawas. Kemudian ucapan Abu Nawas ini beredar di masyarakat, hingga sampailah ke telinga sang hakim yang baru. Mendengar itu, sang hakim menjadi geram. Ia ingin memberi pelajaran kepada Abu Nawas. Sang hakim lalu memerintahkan beberapa prajurit untuk menangkap Abu Nawas. Mengetahui bahwa dirinya akan ditangkap, Abu Nawas segera kabur bersembunyi di hutan. Di sana ia terus memikirkan bagaimana caranya supaya bisa lepas dari hukuman. Setelah merenung agak lama, muncullah ide yang cemerlang. "Aku sudah tahu caranya. Lebih baik aku ke rumah Tuan Hakim sekarang," pikir Abu Nawas. Dengan wajah ceria, Abu Nawas berangkat menuju rumah Tuan Hakim.
Setibanya di sana, sang hakim kaget dengan kedatangan Abu Nawas. Seolah-olah ia menunjukkan sikap kesetiaan dan kepatuhan. Beberapa hari ini prajuritku mencarimu Abu Nawas, tapi tak pernah ketemu. Dan tiba-tiba sekarang kamu datang ke rumahku, kata sang hakim terlihat emosi. Ampun Tuan Hakim, sebenarnya saya juga ingin menghadap Tuan lebih awal, supaya saya secepatnya mendapat hukuman, balas Abu Nawas. Bagus, berarti kamu taat kepada hukum. Terus apa yang membuatmu menunda kedatanganmu? Tanya sang hakim. Saya ini sangat sibuk Tuan Hakim, jawab Abu Nawas. Sibuk? Sibuk apa kamu? Jadi gini Tuan Hakim, kemarin secara kebetulan saya menemukan uang 10.000 dinar, balas Abu Nawas. Sang hakim terperanjat dengan perkataan Abu Nawas. Uang 10.000 dinar? Itu bukan uang yang sedikit Abu Nawas. Tapi dari mana kau mendapatkannya? Tanya sang hakim penasaran. Saya mendapatkannya dari bawah tanah rumahku Tuan. Jadi ketika itu saya sedang mencangkul tanah. Secara tidak sengaja saya menemukan emas. Setelah saya coba tawarkan, ternyata emas tersebut harganya 10.000 dinar, jawab Abu Nawas. Wah, kamu sungguh beruntung Abu Nawas. Lantas apa yang akan kau lakukan dengan uangmu itu? Tanya sang hakim. Rencananya sih 200 dinar akan saya belanjakan membeli tanah. Lalu tanah tersebut akan saya bangun menjadi istana yang megah. Mungkin biayanya sekitar 300 dinar. Kemudian saya akan membeli perlengkapan untuk istana saya, seperti kursi mewah, karpet yang mahal, dan jubah kebesaran. Mungkin sekitar 100 dinar. Saya juga akan membelikan istri saya perhiasan emas yang paling bagus dan mewah, kira-kira sekitar 100 dinar, kata Abu Nawas menjelaskan. Sang hakim berdecak kagum mendengarnya. Sisanya itu kan masih banyak Abu Nawas. Akan kau apakan lagi sisa uangmu? Tanya sang hakim mulai penasaran. Saya akan membagikan 100 dinar untuk orang-orang miskin di kota ini, jawab Abu Nawas. Lalu sisanya buat apa lagi? Kan masih banyak Abu Nawas? Tanya sang hakim semakin penasaran. Nah, selanjutnya saya akan memberikan kepada Tuan Hakim 1.000 dinar sebagai hadiah atas kebaikan Tuan Hakim menata kota ini, ucap Abu Nawas. Mendengar hal itu, mata sang hakim langsung berbinar-binar. Raut wajah bahagia terlihat jelas pada diri sang hakim. Oh iya Tuan, lalu bagaimana dengan hukuman saya? Saya datang ke sini kan untuk siap dihukum Tuan. Tanya Abu Nawas memancing. Sudahlah, lupakan saja Abu Nawas. Lagian saya juga sudah tidak marah sama kamu, sahut Tuan Hakim. Wah, benarkah Tuan? Apakah saya tidak salah dengar? Tanya Abu Nawas memastikan. Benar Abu Nawas, saya sudah memaafkanmu. Kamu bebas dari hukuman, ujar sang hakim. Selanjutnya, sang hakim mengajak Abu Nawas makan siang di rumahnya. Hidangan lezat dan istimewa sengaja ia suguhkan kepada Abu Nawas. Setelah selesai makan, sang hakim bertanya kepada Abu Nawas, ngomong-ngomong, emasnya sudah kamu jual apa belum Abu Nawas? Tanya sang hakim. Belum Tuan Hakim.
Oh, ternyata belum. Tapi kau menyimpan emasnya di tempat yang aman kan? Tanya sang hakim kembali. Nah, itu yang menjadi masalahnya, Tuan. Jadi, sewaktu saya kebingungan mencari tempat yang aman, istri saya membangunkanku. Saat aku terbangun, aku tak menemukan apapun di tanganku. Ini semua kesalahan istri saya, Tuan. Coba kalau membangunkannya setelah saya menyimpan emasnya, pasti emas itu akan aman, tutur Abu Nawas. Loh, jadi maksudmu emas yang kau bicarakan itu hanya sebuah mimpi? Tanya sang hakim kaget. Ya, benar Tuan, jawab Abu Nawas. Sang hakim menjadi kecewa berat. Ia mau marah, tapi tidak mungkin. Sedangkan hukuman yang seharusnya Abu Nawas terima sudah ia maafkan sebelumnya. Belum lagi hidangan besar makan siang yang telah ia suguhkan kepada Abu Nawas. Sang hakim kali ini benar-benar rugi besar. Di tengah-tengah rasa kecewanya yang begitu dalam, sang hakim melihat Abu Nawas mengambil kaleng madu di meja makan. Kemudian Abu Nawas mencelupkan jarinya dan menjilatinya tanpa henti. Tentu saja hal itu membuat sang hakim menjadi tambah jengkel. Hei Abu Nawas, makan madu tanpa roti itu bisa membakar hatimu. Berhentilah, kata sang hakim kepada Abu Nawas. Namun dengan entengnya Abu Nawas menjawab, hanya Allah lah yang tahu hati siapa yang sedang terbakar, kata Abu Nawas sambil terus menjilati madu. Abu Nawas pun lalu pulang dengan perut kenyang dan bebas dari hukuman. Rumput berbentuk bulat. Ada-ada saja ulah Baginda Raja. Hanya demi untuk mengerjai Abu Nawas, ia selalu memberinya tantangan yang terbilang sangat tidak masuk akal. Bagaimana tidak, Abu Nawas diperintahkan membawakan rumput yang berbentuk bulat. Hei Abu Nawas, aku punya tantangan untukmu. Apakah kau berani menjalankannya? Tanya Baginda Raja. Abu Nawas yang tak ingin harga dirinya jatuh, langsung menerima tantangan tersebut. Saya siap Paduka yang mulia, tapi apa imbalannya kalau saya berhasil? Tanya Abu Nawas. Kalau kamu berhasil, aku akan memberimu hadiah 100 dinar. Tapi bila gagal, kau akan mendapatkan hukuman, yaitu 100 kali cambukan. Balas Baginda Raja. Baik, saya terima tantangan Paduka. Sekarang beritahu saya apa tantangannya? Tanya Abu Nawas. Bawakan kepadaku rumput-rumput yang berbentuk bulat. Balas Baginda Raja. Mendengar hal itu, sejenak Abu Nawas terdiam. Mana ada rumput berbentuk bulat? Kemana aku harus mencarinya? Pikir Abu Nawas. Tapi namanya saja Abu Nawas. Tak butuh waktu lama, ia pun langsung menemukan solusi. Itu sih gampang Paduka. Baiklah, saya akan membawakannya sekarang juga, kata Abu Nawas penuh percaya diri. Setelah Abu Nawas dipersilahkan pergi, ia pun segera menuju ke pasar hewan. Sesampainya di sana, kemudian ia menghampiri seorang penjual kambing. Hei kawan, berapa harga kambingnya? Tanya Abu Nawas. Kambing ini 5 dinar Tuan Abu, jawab si penjual. Bagaimana kalau aku beli dengan harga 10 dinar, tapi bayarnya besok? Ujar Abu Nawas. Apa kau serius Tuan Abu? Awas kalau kau bohong, kata si penjual agak ragu. Percayalah kawan, apa pernah aku membohongimu? Timpal Abu Nawas.
Si penjual pun sepakat, meski di hatinya ada sedikit keraguan. Kemudian pada hari itu juga Abu Nawas langsung membawa kambing tersebut menuju istana menghadap Baginda Raja. Baginda Raja melihat kedatangan Abu Nawas dengan membawa seekor kambing merasa heran. "Abu Nawas, apa maksudmu membawa kambing? Yang aku minta itu rumput yang berbentuk bulat," kata Baginda Raja. "Ya ini Paduka, rumput bulat yang Paduka minta," balas Abu Nawas. Baginda Raja bertambah bingung mendengar jawaban Abu Nawas. Ia pun kembali bertanya, "Bagaimana kau bisa mengatakan kalau kambing ini adalah rumput yang berbentuk bulat?" Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Begini Paduka, kambing ini kan makan rumput hampir setiap hari. Jika kita menunggu beberapa saat lagi, kita akan mendapatkan rumput bulat keluar dari lubang pantatnya." Dan benar saja, baru saja Abu Nawas menjelaskan, si kambing langsung mengeluarkan rumput yang sudah menjadi boba berbentuk bulat-bulat. Spontan Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal. Dan sesuai perjanjian, Baginda Raja memberinya hadiah 100 dinar. Kemudian pada keesokan harinya Abu Nawas mendatangi si penjual kambing untuk membayar 10 dinar yang ia janjikan. Pada suatu hari, Baginda Raja dan para menteri tampak sedang berkumpul di istana. Mereka membicarakan ingin kembali menguji kecerdasan Abu Nawas. "Paduka yang mulia, untuk menghadapi Abu Nawas, sebaiknya kita minta bantuan seorang ulama yang ilmunya lebih tinggi dan cerdas," saran salah satu menteri. "Dulu saya pernah melakukannya, tapi ternyata tebakan dari sang ulama dengan mudah dijawab oleh Abu Nawas," balas Baginda Raja. "Begini Paduka, saya punya kenalan ulama dari negeri seberang. Beliau lebih cerdas dan berilmu. Saya kira dia bisa mengalahkan Abu Nawas," timpal sang menteri. "Baiklah, hadapkan segera ulama itu ke istana," perintah Baginda Raja. Esok harinya, sang menteri mengajak ulama tersebut ke istana menghadap Baginda Raja. "Wahai Tuan Syekh, saya membutuhkan bantuan Anda. Apakah Anda bisa membantuku?" kata Baginda Raja. "Siap Paduka yang mulia, kiranya bantuan apakah yang bisa hamba berikan?" tanya sang ulama. "Apakah kamu punya pertanyaan sulit yang jawabannya tidak mudah ditebak?" tanya Baginda Raja. "Oh, itu saya punya Paduka. Tebakan yang sampai saat ini belum ada yang bisa menjawabnya. Maukah Paduka saya beritahu?" balas sang ulama. "Iya, beritahu saya, apa tebakannya?" sahut Baginda Raja. "Apa yang lebih jahat dari setan?" tanya sang ulama. "Bukankah setan adalah makhluk yang paling jahat? Tapi kenapa kau bilang ada yang lebih jahat?" tanya Baginda Raja heran. "Katanya Paduka butuh tebakan. Jawab saja Paduka. Kalau Paduka bisa menjawabnya, berarti Paduka orang yang pandai," ujar sang ulama. "Pertanyaan ini belum pernah aku dengar sebelumnya, dan pasti Abu Nawas tidak akan bisa menjawabnya," pikir Baginda Raja. "Bisakah kau beritahu aku apa jawabannya?" pinta Baginda Raja kepada sang ulama. "Maaf Paduka yang mulia, tapi saya tidak akan memberitahukannya kepada siapapun," balas sang ulama. "Baiklah,
pertanyaanmu memang aneh dan sulit dijawab, ucap Baginda Raja. Masih ada satu pertanyaan lagi, Paduka yang mulia, sahut sang ulama. Apa itu? Tanya Baginda Raja. Perkara apa yang orang miskin punya dan dibutuhkan oleh orang kaya? Tanya sang ulama. Sejenak Baginda Raja terdiam. Namun setelah sekian lama berpikir, ia tak kunjung menemukan jawabannya. Kalau pertanyaannya dibalik, tentu akan mudah dijawab. Perkara apa yang orang kaya punya dan dibutuhkan orang miskin? Tentulah jawabannya adalah harta. Tapi ini malah sebaliknya. Ini yang membuat saya menjadi pusing, ujar Baginda Raja. Namanya saja tebakan, Paduka, tentu penuh dengan teka-teki, timpal sang ulama. Kedua pertanyaanmu memang bagus dan tepat sekali untuk menantang Abu Nawas, puji Baginda Raja. Maka pada keesokan harinya dipanggillah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Ketika Abu Nawas tiba di istana, Baginda Raja berkata, Abu Nawas, aku punya pertanyaan untukmu. Jika kamu bisa menjawab dengan benar, kamu akan mendapatkan hadiah. Tetapi jika kamu salah, kamu akan dihukum. Apakah kamu berani menerima tantangan ini? Tanya Baginda Raja. Abu Nawas yang kala itu sedang membutuhkan uang, langsung mengiyakan tantangan tersebut. Saya siap, Paduka. Apa pertanyaannya? Sahut Abu Nawas. Apa yang lebih jahat dari setan? Tanya Baginda Raja. Yang lebih jahat dari setan adalah kedengkian kita, jawab Abu Nawas. Mendengar hal itu, Baginda Raja tercengang dengan jawaban Abu Nawas. Selama sang ulama memuji akan kecerdasan Abu Nawas. Baiklah Abu Nawas, sekarang pertanyaan kedua. Apa yang dipunyai orang miskin tapi dibutuhkan oleh orang kaya? Tanya Baginda Raja. Jawabannya adalah harapan. Karena orang miskin punya harapan, sedang orang kaya butuh lebih banyak lagi, jawab Abu Nawas. Untuk kedua kalinya, Baginda Raja dibuat tercengang oleh kecerdasan Abu Nawas. Ia tak menyangka pertanyaan yang dianggapnya sulit dengan mudah dijawab oleh Abu Nawas. Begitu pula dengan sang ulama. Ia kembali memuji atas kecerdasan Abu Nawas. Sesuai dengan janji yang diucapkan Baginda Raja, kemudian Abu Nawas diberi hadiah oleh Baginda Raja. Abu Nawas dan Raja yang penakut. Pada suatu hari, Baginda Raja memerintahkan pengawal untuk memanggil Abu Nawas supaya segera datang ke istana. Tidak berapa lama kemudian, datanglah Abu Nawas menghadap. Ada apa wahai Paduka yang mulia? Tanya Abu Nawas. Begini Abu Nawas, aku butuh bantuanmu. Sahabatku raja dari negeri seberang adalah raja yang sangat penakut. Aku ingin kau menyembuhkan dia dari rasa takutnya, tutur Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas bertanya lebih jauh perihal keadaan raja tersebut. Ketakutan yang dialaminya sungguh tidak wajar Abu Nawas. Dia takut pada segala sesuatu, termasuk kepada bayang-bayangnya sendiri. Ia selalu membawa pengawalnya kemanapun ia pergi, bahkan ke kamar mandi sekalipun, kata Baginda Raja memberitahu. Sejenak Abu Nawas terdiam. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya ia mendapatkan sebuah ide untuk menyembuhkan penyakit raja tersebut.
Jangan khawatir, Paduka, saya punya ramuan minuman sakti untuk menyembuhkannya, ucap Abu Nawas. Maka pada keesokan harinya, Abu Nawas diajak Baginda Raja pergi ke negeri sahabatnya. Singkat cerita, sampailah mereka ke negeri sahabat Baginda Raja. Abu Nawas lalu diajak masuk ke istana dan menghadap raja negeri tersebut. Wahai Tuan Raja, saya punya obat ajaib yang dapat membuat Anda kebal terhadap segala ketakutan, kata Abu Nawas. Tuan Raja yang merasa tertarik segera menyetujui untuk mencoba ramuan obat dari Abu Nawas. Abu Nawas lalu memberikan raja sebotol air. Minumlah ini, Tuan Raja, setiap pagi dan malam. Dan dalam 1 bulan, Tuan akan menjadi raja yang penuh keberanian. Karena dengan Tuan Raja meminumnya, akan hadir khodam yang senantiasa menjaga Tuan Raja, jelas Abu Nawas. Oh ya, mana khodamnya? Kenapa aku tak melihatnya? Tanya raja tersebut. Tuan tidak akan bisa melihatnya, tapi dia akan selalu bersama Tuan untuk menjaga Tuan, jawab Abu Nawas. Akhirnya sebulan kemudian, Abu Nawas kembali menemui raja negeri seberang. Bagaimana perasaan Tuan Raja? Tanya Abu Nawas. Raja tersebut tersenyum bangga. Sekarang saya tidak takut lagi pada apapun. Saya bahkan berani sendirian di malam hari, tutur Tuan Raja. Wah, itu hebat sekali. Tahukah Tuan minuman apa yang saya berikan? Itu sebenarnya minuman air putih biasa. Tidak ada khodamnya sama sekali. Adanya Tuan Raja menjadi pemberani, itu datangnya dari dalam hati Tuan sendiri dan dari kepercayaan diri Tuan, tutur Abu Nawas. Mendengar hal itu, Tuan Raja baru menyadari bahwa keberanian sejati tidak dapat dibeli atau diminum, dan ia mulai belajar untuk mengatasi ketakutannya tanpa bantuan ramuan ajaib. Abu Nawas ikut perang. Suatu ketika, saat Abu Nawas tengah nongkrong di warung, datanglah beberapa prajurit istana. Mereka lalu duduk di kursi yang bersebelahan dengan Abu Nawas. Tak berselang lama, terdengar percakapan mereka yang saling menyombongkan diri. Salah satu prajurit berkata, "Ketika saya ikut perang, di tengah pertempuran saya terluka parah. Beberapa pisau masih tertancap di lengan saya. Tetapi saya terus berjuang dan bahkan dalam kondisi seperti itu, saya sanggup membunuh 5 orang. Prajurit yang lain tak mau kalah. Ia juga menyombongkan dirinya. Itu sih belum seberapa. Waktu saya ikut perang, saya dikeroyok oleh 10 orang pasukan musuh. Saya mendapati kapak yang tertancap di kaki saya, dan tangan saya juga terluka oleh beberapa pisau yang menancap. Namun, saya terus berjuang melawan mereka. Pada akhirnya, saya berhasil membunuh mereka semua." Mendengar cerita bualan tersebut, Abu Nawas tak kuasa menahan emosinya. Ia pun berdiri sambil berkata, "Hai kalian semua, tidak ada apa-apanya kalau dibanding dengan pengalamanku." Mereka yang sedang serius bercerita, sontak pandangannya langsung tertuju kepada Abu Nawas. "Apakah Anda juga pernah ikut berperang, Tuan Abu?" tanya mereka. "Oh, tentu saja. Sewaktu saya ikut dalam pertempuran,
ada prajurit musuh tingginya 3 meter. Dia memotong kepala saya sampai jatuh ke tanah. Lalu saya ambil kembali kepala saya dan saya taruh di pundak, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kemudian saya kembali bertempur dan berhasil membunuh prajurit tersebut. Seketika para prajurit ini dibuat terheran-heran dengan bualan Abu Nawas. Kisah selanjutnya, Abu Nawas adalah orang yang sangat sederhana. Meskipun ia dikenal dekat dengan Baginda Raja Harun ar-Rasyid, tetapi kehidupan keluarganya cukuplah sederhana, tidak memiliki harta yang berlimpah. Ia selalu berbagi dengan fakir miskin di sekitarnya. Jika ia mendapat rezeki yang berlebih, seperti ketika mendapat hadiah dari Baginda Raja. Selain menjadi orang terdekat raja, sehari-harinya ia juga bekerja serabutan seperti kebanyakan orang di kampungnya. Kadang ia berkebun, menebang pohon, menjadi tukang kayu, dan pekerjaan-pekerjaan lainnya yang dianggap halal. Suatu waktu, pada musim kemarau, Abu Nawas tidak mendapatkan pekerjaan apapun. Ia juga jarang diundang Baginda Raja, sehingga ia tidak mendapatkan hadiah. Pemasukan Abu Nawas semakin menipis. Ia hanya mengandalkan sisa dari tabungan untuk membiayai keluarganya sehari-hari. Kadang Abu Nawas mengisi kekosongan waktunya itu dengan beribadah saja, karena memang tidak ada pekerjaan yang lainnya. Suatu hari, istri Abu Nawas meminta sesuatu kepada suaminya. Ia pun berkata, "Wahai suamiku, kapan kau berikan kepadaku sebuah gaun yang indah? Beberapa hari ini engkau hanya menghabiskan waktumu untuk berdoa saja," ucap istri Abu Nawas. "Tapi semuanya kulakukan dengan ikhlas, hanya untuk mendapatkan ridho Allah," jawab Abu Nawas. "Kalau begitu, mintalah upah kepada Allah," sahut istri Abu Nawas. Spontan Abu Nawas beranjak menuju pekarangan rumahnya. Dengan berbekal sehelai tikar dan alat beribadah yang lainnya, Abu Nawas mulai bersujud untuk menyampaikan permohonannya kepada Allah. "Ya Allah, berilah hamba upah 100 keping perak," ujar Abu Nawas dengan suara lantang dan dilakukannya berulang-ulang. Rupanya suara Abu Nawas terdengar oleh seorang tetangganya yang kaya dan sedang beristirahat di depan rumah. Mendengar permohonan Abu Nawas, tetangga itu pun berniat untuk mengerjai Abu Nawas. Ia langsung melempar sekantong uang perak 100 keping ke arah Abu Nawas. Abu Nawas pun dibuat kaget. Ia tidak percaya apa yang telah ia dapatkan. Ia pun langsung mengambil uang tersebut dan langsung berlari menemui istrinya di dalam rumah. "Istriku, aku memang wali Allah. Aku baru saja mendapatkan upah dari Allah," kata Abu Nawas kegirangan. Melihat Abu Nawas sudah membawa lari uangnya, si tetangga pun tidak terima. Dia langsung menemui Abu Nawas untuk meminta uangnya kembali. "Hei Abu Nawas, kembalikan uang yang baru saja aku lemparkan tadi. Itu milikku," kata tetangganya. "Bagaimana mungkin uang itu milikmu? Aku memohon kepada Allah, dan uang yang jatuh itu pasti jawabannya," kata Abu Nawas. Karena bersikeras tidak mau mengembalikan uang tersebut, tetangga usil itu memutuskan menyelesaikan permasalahannya di pengadilan. Sehari setelah itu, Abu Nawas pun dipanggil ke pengadilan. Kemudian sang hakim mulai bertanya, "Hei Abu Nawas,
engkau hadir di sini karena suatu perkara. Engkau telah disangka mengambil kepunyaan tuan ini, kata Tuan Hakim sambil menunjuk ke arah tetangga Abu Nawas. Apa pembelaanmu, wahai Abu Nawas? Tanya Tuan Hakim. Tetangga saya ini gila, Tuan Hakim. Ia pikir semua yang ada di dunia ini adalah miliknya. Coba tanyakan saja, misalnya jubah saya, keledai saya, semua diaku sebagai miliknya, jawab Abu Nawas. Tapi itu memang milikku, teriak tetangganya yang kaget akan pernyataan Abu Nawas. Abu Nawas kemudian menceritakan seluruh kronologi kejadian tentang doa yang dilakukannya untuk mendapatkan 100 keping perak. Hakim akhirnya memutuskan jika Abu Nawas tidak bersalah dan uang itu adalah sah milik Abu Nawas karena ia sudah memohon kepada Tuhan dan uang itu jatuh sendiri kepadanya. Abu Nawas maling ayam. Dikisahkan di negeri Baghdad terdapat seorang saudagar yang sangat kikir. Ia adalah tetangga Abu Nawas. Meskipun hartanya sangat melimpah, ia enggan untuk bersedekah walau hanya sedikit. Rumahnya yang mewah mencolok di antara rumah-rumah milik tetangganya. Dia tampak tidak memiliki belas kasihan dan memandang rendah tetangga-tetangganya yang hidup dalam kemiskinan. Abu Nawas yang merasa tidak suka dengan sikap pelit tetangganya merencanakan untuk menggoda saudagar tersebut. Kemudian suatu hari Abu Nawas mengunjungi tetangganya. Saat tiba di depan gerbang, ia berseru dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum, boleh saya masuk? Mendengar suara di luar, pemilik rumah mendekati gerbangnya dan ternyata Abu Nawas yang datang. Sang saudagar menyambutnya dengan ramah. Waalaikumsalam Abu Nawas, silahkan masuk. Tumben sekali kamu main ke rumahku, ucapnya berbasa-basi. Setelah diajak masuk dan dipersilahkan untuk duduk, Abu Nawas berkata, "Permisi Tuan, ada hal penting yang akan saya sampaikan." Sang saudagar yang penasaran bertanya, "Apa itu Abu Nawas?" "Begini Tuan, saya ingin mengakui sesuatu. Saya telah mencuri ayam dan kini ingin bertobat. Saya memohon maaf atas dosa saya Tuan," ucap Abu Nawas dengan nada memelas. "Wah, kalau itu saya tidak bisa mengampuni dosamu Abu Nawas. Hanya Allah yang bisa mengampunimu," balas tetangganya. "Lalu apa yang harus aku lakukan dengan ayam curian ini?" tanya Abu Nawas kembali. "Kembalikanlah ayam itu kepada pemiliknya," jawab tetangganya. "Oh, begitu ya. Kalau begitu, maukah Tuan mengambil ayam ini?" pinta Abu Nawas. "Tidak, saya tidak mau," jawab tetangganya. "Saya kan sudah bilang, kembalikan saja kepada pemiliknya." "Tapi bagaimana jika pemiliknya tetap tidak mau menerima ayamnya?" tanya Abu Nawas. "Ya, kalau ternyata si pemilik ayam masih bersikeras menolak, kamu bisa membawa pulang ayam itu dan rawatlah dengan baik," jawab sang tetangga. "Oh, begitu ya. Baiklah Tuan, terima kasih atas sarannya," ucap Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas pamit pulang dan kembali ke rumahnya dengan membawa ayam. Sementara tetangganya masuk ke dalam rumah. Betapa terkejutnya dia ketika tahu salah satu ayamnya hilang. Ternyata yang dicuri Abu Nawas adalah ayamku, gerutunya dalam hati. Keesokan harinya, si tetangga kikir itu mendatangi rumah Abu Nawas. "Abu Nawas,
ayam yang kau ambil itu milikku. Cepat kembalikan, pintanya. Oh, maaf, tapi tidak bisa. Anda sendiri yang memberikannya kepada saya. Saya sudah beberapa kali menawarkan untuk Anda terima, tapi Anda selalu menolak. Akhirnya Anda menyarankan saya untuk membawa pulang ayam itu. Lagi pula, saya sudah memotongnya dan menjadikannya hidangan ayam goreng, jawab Abu Nawas dengan wajah polos. Kurang ajar kamu Abu Nawas, akan kubalas perbuatanmu nanti, kata tetangganya penuh emosi. Dengan langkah penuh emosi, ia pergi meninggalkan rumah Abu Nawas. Abu Nawas pun tertawa puas karena telah berhasil mengerjai tetangganya yang kikir itu. Abu Nawas menggendong pendeta. Alkisah, pada suatu hari Abu Nawas hendak melakukan perjalanan menunaikan ibadah haji ke kota Mekah. Ia pun berpamitan kepada keluarga serta kerabatnya, dan tak lupa berpamitan kepada para sahabatnya, termasuk kepada seorang pendeta yang merupakan kawan dekatnya. Singkat cerita, setelah Abu Nawas selesai menunaikan ibadah haji, ia segera pulang ke kampung halamannya. Kepulangan Abu Nawas disambut sukacita oleh sahabatnya yang merupakan seorang pendeta. Wahai Abu Nawas, semoga hajimu menjadi haji yang mabrur, kata sang pendeta mendoakan. Terima kasih kawan, balas Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, si pendeta mengajak Abu Nawas jalan-jalan. Saat di tengah perjalanan, terbersit di benaknya untuk mengerjai Abu Nawas. Aduh Abu Nawas, kakiku tiba-tiba kram, aku tak bisa berjalan, ujar si pendeta berpura-pura. Karena merasa kasihan, Abu Nawas pun menggendongnya dan melanjutkan perjalanan. Hai Abu Nawas, kamu tahu tidak, baru kali ini ada pendeta naik haji, celetuk si pendeta. Mendengar hal itu, Abu Nawas mulai menyadari bahwa dirinya sedang dikerjai. Tapi yang namanya Abu Nawas, ia tak kalah cerdik untuk membalasnya. Ketika mereka berjalan di tepian sungai, Abu Nawas langsung melemparkan si pendeta hingga jatuh ke sungai. Melihat keadaan si pendeta basah kuyup, Abu Nawas berkata kepadanya, "Hai kawan, baru kali ini ada seorang haji membaptis seorang pendeta." Spontan keduanya tertawa terbahak-bahak. Kisah selanjutnya. Setelah Abu Jahil dipenjara akibat ulahnya yang memfitnah Abu Nawas mencuri keledai, beberapa bulan kemudian Abu Jahil dibebaskan dari penjara. Ia pun mulai insaf. Abu Jahil ingin memperbaiki perilakunya. Tentu saja hal ini membuat Abu Nawas menyambutnya dengan hangat. Ia sama sekali tak menaruh dendam kepada Abu Jahil. Bahkan Abu Nawas sendiri mengajak warganya supaya tidak mengucilkan Abu Jahil. Suatu ketika, saat Abu Jahil sedang santai di rumahnya, ia didatangi oleh Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, apa kabarnya?" tanya Abu Jahil penuh ceria. "Alhamdulillah, saya sehat-sehat saja. Aku ada perlu sama kamu. Maukah kau membantuku?" tanya Abu Nawas. "Oh, silakan. Katakan saja Abu Nawas," kata Abu Jahil. "Saya ingin mengajakmu keluar sebentar. Itu pun kalau kamu mau," ajak Abu Nawas. "Memangnya mau pergi kemana Abu Nawas?" tanya Abu Jahil penasaran. "Nanti kamu juga tahu sendiri,"
balas Abu Nawas. "Baiklah, saya ganti baju dulu Abu Nawas," ujar Abu Jahil. Kemudian mereka berdua pergi menyusuri kota Baghdad, hingga sampailah mereka di toko perhiasan. "Seperti ini, Tuan," teriak Abu Nawas kepada yang punya toko. "Oh, baiklah," jawab si pemilik toko perhiasan tersebut. Melihat hal itu, Abu Jahil sempat berpikir, apakah Abu Nawas akan membelikanku perhiasan? Sungguh mulia hati Abu Nawas. Setelah sekian lama aku berbuat jahat kepadanya, justru ia membalasnya dengan kebaikan, kata Abu Jahil dalam hati. Kemudian Abu Nawas kembali mengantarkan Abu Jahil ke rumahnya. Di sepanjang perjalanan, Abu Jahil tersenyum bangga kepada Abu Nawas. "Tidak kusangka Abu Nawas begitu baik kepadaku," pikir Abu Jahil kagum. Sesampainya di rumah Abu Jahil, Abu Nawas pun langsung pamit pulang. "Wahai Abu Jahil, aku mau pulang dulu ya. Maaf kalau tadi merepotkan," kata Abu Nawas. "Iya, silakan Abu Nawas." "Tidak kok, sama sekali tidak merepotkanku," balas Abu Jahil sambil tersenyum. Tidak berapa lama setelah kepergian Abu Nawas, Abu Jahil masih penasaran. Sebenarnya apa sih hadiah yang akan diberikan oleh Abu Nawas? Antara rasa bahagia dan heran membuat Abu Jahil semakin dibuatnya penasaran. "Lebih baik aku pergi ke toko perhiasan tadi untuk menanyakannya. Aku penasaran hadiah apa yang akan Abu Nawas berikan." Kemudian Abu Jahil pergi ke toko perhiasan yang tadi ia datangi bersama Abu Nawas. Setibanya di toko perhiasan tersebut, Abu Jahil langsung bertanya kepada si pemilik toko, "Tuan, tadi waktu Abu Nawas kesini, dia pesan barang apa?" tanya Abu Jahil. "Oh, dia pesan batu cincin," jawab si pemilik toko perhiasan. "Pesan batu cincin? Jadi dia akan membuatkanku cincin perhiasan?" ucap Abu Jahil penuh gembira. Bukan seperti itu. Sebelumnya Abu Nawas datang kemari dengan membawa batu cincin. Lalu dia minta batunya digambar siluman. Tentu saja aku tidak bisa, karena aku tidak pernah melihat siluman. Kemudian Abu Nawas datang lagi dengan mengajakmu kemari. Lalu dia teriak kepadaku, "Seperti ini Tuan, kamu kan dengar sendiri," kata si pemilik toko perhiasan. Mendengar penjelasan tersebut, wajah Abu Jahil tiba-tiba langsung merah padam. "Kurang ajar Abu Nawas, dia telah mengerjai aku." Suatu kali, ada seorang yang pandai berargumen ingin mengajak debat Abu Nawas. Saking hobinya berdebat dengan orang-orang, apapun topik pembicaraannya selalu saja dijadikan bahan perdebatan. Hingga pada suatu ketika, ia melihat Abu Nawas sedang nongkrong sendirian di warung kopi. Orang tersebut langsung menghampiri Abu Nawas dengan tujuan ingin mengajaknya berdebat. Tanpa basa-basi, orang itu langsung berkata, "Wahai Abu Nawas, menurutmu nasib itu apa?" Abu Nawas menjawab, "Nasib hanyalah dugaan-dugaan semata." "Kenapa bisa begitu Abu Nawas?" tanya orang itu heran. "Begini, engkau menganggap bahwa segalanya akan berjalan baik, tetapi kenyataannya tidak begitu. Nah, itu yang disebut nasib buruk. Atau engkau punya dugaan bahwa hal-hal tertentu akan menjadi buruk, tetapi nyatanya tidak terjadi. Itu namanya nasib baik.
Dan apabila engkau punya dugaan bahwa sesuatu akan terjadi atau tidak terjadi, kemudian engkau kehilangan firasat atas apa yang akan terjadi, dan akhirnya engkau beranggapan bahwa masa depan tidak dapat ditebak. Ketika engkau terperangkap di dalamnya, maka engkau namakan itu nasib. Mendengar penjelasan yang agak jelimet, orang itu pun hanya bengong. Ia pun mengurungkan niatnya untuk mengajak berdebat dan berlalu begitu saja meninggalkan Abu Nawas. Hakim Agung. Beberapa hari ini, Baginda Raja sedang diselimuti duka, sebab sahabatnya yang juga seorang hakim telah meninggal dunia. Sahabatnya itu merupakan hakim yang sangat bijaksana dan adil. Dia paling benci dengan praktek suap-menyuap. Oleh sebab itulah, Baginda Raja menjadikan sahabatnya itu sebagai hakim agung di pemerintahan pusat. Karena kejujurannya dalam mengemban amanah, hidupnya terbilang sederhana. Ia mengambil bayarannya sebagai hakim hanya sebagian. Sebagian lagi ia sedekahkan kepada fakir miskin. Berbeda dengan pejabat-pejabat istana yang lain yang hidup dalam kemewahan dan berkelimpahan harta. Namun sekarang sahabatnya itu telah tiada. Baginda Raja pun bingung, siapakah yang pantas menjadi penggantinya. Pengennya sih menunjuk Abu Nawas, tapi itu tak mungkin. Karena Abu Nawas pasti akan menolaknya seperti yang sudah-sudah. Kalaupun dipaksa, yang ada malah akan membuat Baginda Raja menanggung malu. Mungkin Abu Nawas bisa memecahkan masalah ini. Aku akan coba bertanya kepadanya, pikir Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja memerintahkan beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Dan singkat cerita, Abu Nawas pun datang ke istana dan menghadap Baginda Raja. "Ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Kamu tahu kan, hakim yang saya tempatkan di pemerintahan pusat sudah meninggal dunia. Dan saya bingung Abu Nawas, siapa yang pantas menggantikan posisinya? Aku menginginkan orang yang jujur dan anti suap seperti dirinya. Apakah kamu punya solusi? Aku tahu kamu tak mungkin menjadi pejabat istana, dan aku tak akan memaksamu. Tapi setidaknya bantulah saya untuk menemukan orang yang pantas menjadi penggantinya," pinta Baginda Raja. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia merasakan kegelisahan yang sedang dialami rajanya itu. Suasana pun menjadi hening seketika. "Baiklah Paduka, tapi beri hamba waktu seminggu. Nanti akan hamba kabari," kata Abu Nawas memecah keheningan. Abu Nawas pun lalu mohon diri kepada Baginda Raja untuk pulang ke rumahnya. Dan keesokan harinya, dengan mengendarai keledai, Abu Nawas berkeliling kampung, berjalan ke sana kemari, hingga sampailah ia di tepian sungai. Di situ Abu Nawas melihat ada seorang gembala yang sedang memberi minum induk sapi dan anaknya. Muncullah ide cemerlang di benak Abu Nawas. Ia pun segera menghampiri anak sapi yang masih kecil itu. Dan entah bagaimana caranya, tiba-tiba anak sapi tersebut berjalan meninggalkan induknya dan mengikuti Abu Nawas yang sedang menaiki keledainya. Melihat hal itu, si gembala mencoba menghalau anak sapinya supaya kembali kepada induknya. Namun ajaib, anak sapi tersebut tak bergeming. Ia tetap berjalan mengikuti keledainya Abu Nawas. Karena kesal,
si gembala pun menyeret dan memukul anak sapi agar mau ikut dengannya. "Gembala, biarkan anak sapi itu ikut denganku," hardik Abu Nawas. "Tapi anak sapi itu kan milikku, Tuan," jawab si gembala. "Bukan, anak sapi itu adalah milikku. Dia lahir dari keledaiku ini," balas Abu Nawas. "Loh, bagaimana mungkin? Jelas-jelas anak sapi ini milikku. Itu induk sapinya," protes si gembala sambil menunjuk induk sapi di sampingnya. "Kalau dia anak dari induk sapimu, pasti dia akan ikut dengannya. Buktinya dia malah ikut dengan keledaiku. Berarti ia anak dari keledaiku," kata Abu Nawas tak mau kalah. Pertengkaran pun semakin memanas. Masing-masing dari mereka tak ada yang mau mengalah. Akhirnya Abu Nawas berkata, "Gini saja, lebih baik kita selesaikan masalah ini di pengadilan. Biar Tuan Hakim yang memutuskan." Si gembala setuju dengan usulan Abu Nawas. Maka pergilah mereka berdua ke rumah hakim pertama. Sebelum sidang dimulai, Abu Nawas menawari hakim pertama dengan iming-iming uang yang banyak, supaya Abu Nawas bisa memenangkan perkaranya. Hakim pertama tergiur dengan tawaran Abu Nawas, tapi ia bingung bagaimana caranya supaya perkara ini dimenangkan oleh Abu Nawas. "Itu sih mudah saja, Tuan Hakim. Putuskan saja kepada siapa anak sapi tersebut akan ikut, maka dialah pemiliknya." Sang hakim lalu memutuskan seperti permintaan Abu Nawas. Ketika anak sapi itu dilepaskan, si anak sapi selalu mengikuti keledai Abu Nawas. Walhasil, Abu Nawaslah yang berhak atas anak sapi tersebut. Merasa keputusan hakim pertama tidak adil, kemudian si gembala mengajak Abu Nawas menemui hakim kedua. Hakim kedua juga ditawari iming-iming uang yang banyak oleh Abu Nawas, supaya dia bisa memenangkan perkaranya. Hakim kedua juga tergiur dengan tawaran Abu Nawas. Ia memutuskan perkara sesuai arahan Abu Nawas, seperti yang dilakukan oleh hakim pertama. Abu Nawas pun kembali memenangkan perkaranya atas kepemilikan anak sapi. Upaya si gembala dalam meminta keadilan kembali menemui kegagalan. Ia lalu mengajak Abu Nawas pergi ke rumah hakim ketiga. Seperti biasa, sebelum persidangan dimulai, Abu Nawas menemui hakim ketiga untuk menyuapnya dengan uang yang sangat banyak. Namun, hakim ketiga ini sepertinya enggan mengadili perkara tersebut. Tentu saja hal ini membuat Abu Nawas heran. Berkali-kali didesak, sang hakim masih enggan memutuskan perkara. "Anda ini kenapa tak mau mengadili perkara ini, Tuan? Apakah uang yang saya berikan kurang banyak?" tanya Abu Nawas. "Ini bukan masalah uang, tapi saya lagi kena menstruasi. Jadi pantang bagi saya memutuskan suatu perkara apabila saya sedang datang bulan," jawab hakim ketiga. Abu Nawas semakin heran dengan jawaban Tuan Hakim. Abu Nawas lantas berkata, "Loh, Tuan Hakim kan laki-laki, mana mungkin bisa menstruasi? Itu hal yang sangat mustahil, Tuan Hakim." Dengan tenang hakim ketiga ini menjawab, "Ya begitu juga dengan anak sapi. Sejak kapan keledai bisa melahirkan anak sapi? Meskipun anak sapi berjalan mengikuti keledai, bukan berarti anak sapi itu lahir dari keledaimu." Abu Nawas sejenak terdiam, lalu ia kembali bertanya, "Jadi menurut pendapat Tuan Hakim, anak sapi itu milik siapa?" Dengan tegas hakim ketiga menjawab, "Ya sudah jelas, gembala itu kan punya induk sapi.
tentu dialah pemiliknya. Abu Nawas tersenyum dengan keputusan hakim ketiga. Ia pun mengembalikan anak sapi itu kepada si gembala. Sebelum berpamitan kepada Tuan Hakim, Abu Nawas berkata, "Tuan Hakim, besok Anda ikut saya ke istana. Baginda Raja membutuhkan Anda sebagai hakim agung di istana." Abu Nawas merasa puas dan lega. Tugas dari Baginda Raja telah ia selesaikan, karena ia telah menemukan hakim yang tepat untuk ditempatkan di istana sebagai hakim agung.